apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, kita dilindungi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, semua yang ada pada kita. Kita mau berserah sama Tuhan, kita mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Karena saya percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan kita mendapat pertolongan, di dalam hadirat Tuhan kita mendapat kelegaan. Dan apapun persoalan yang kita hadapi akhir-akhir ini, percayalah, ketika kita berserah sama Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Mari kita semua angkat satu pujian, Dia mengerti. Persoalan yang sedang
sama Tuhan. Percaya dan serahkan semuanya sama Tuhan. Sampai mujizat akan dinyatakan. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama-Nya. Haleluya, pujian hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Engkau mengerti kami Tuhan, Engkau mengerti persoalan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama-Nya. Termasuk bagi Tuhan. Haleluya, segala pujian bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Seberapa banyak dari kita yang sudah mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan? Seberapa banyak dari kita yang merasa bahwa terkadang kita lupa bahwa kasih Tuhan lebih dari cukup untuk kita? Seberapa besar kita, seberapa banyak kita yang mungkin kadang kita tidak sadar bahwa apa yang sudah Tuhan korbankan untuk kita jauh melebihi apa yang kita butuhkan pada saat ini. Sebelum teman-teman menggerutu, sebelum teman-teman merasa bahwa diri teman-teman tidak cukup, ingatlah bahwa untuk terus selalu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Mari kita angkat satu pujian sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah Tuhan, rancangan
nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan lembut. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari kita renungkan teman-teman. Ku bersyukur. Sudah berapa kali teman-teman menggerutu kepada Tuhan? Dan sudah berapa kali teman-teman mengucap syukur atas
semua kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada teman-teman. Mari kita nyanyikan ref ini sekali lagi dengan lembut. Ku bersyukur Bapa. Sambil kita renungkan betapa besar kasih Tuhan, betapa besar anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada teman-teman. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, karena rencana-Mu indah atas kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, mari sembah Dia, mari tinggikan namanya, bermazmur baginya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bawa kami Tuhan semakin dalam kehadirat-Mu Bapa, agar kami boleh terus Tuhan menjadi tanah yang subur, yang siap Tuhan menerima benih-benih firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan benih-benih firman-Mu nanti akan kami terus Tuhan tanam, terus kami supaya kami bertumbuh dan berbuah Tuhan. Agar nanti buah yang sudah kami tanam, yang sudah Engkau berikan benihnya Tuhan, boleh kami bagikan kepada orang-orang di sekeliling kami. Dan biarlah kami Tuhan menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang sekeliling kami. Meskipun Tuhan kami tidak mengenal orang tersebut, tapi biarkan kami boleh Tuhan membagi firman-Mu Bapa kepada orang itu. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Halo, shalom guys. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Saya yakin semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan pastikan mengikuti setiap ibadah online yang telah dibuat oleh teman-teman youth ini. Setiap minggu kita rindu teman-teman juga merasakan cinta kasih Tuhan dalam kondisi yang mungkin saat ini kita tidak bertemu. Tapi melalui online ini kami percaya bahwa apapun yang kami buat ini dapat membawa teman-teman bisa semakin dekat kepada Tuhan. Nah teman-teman, kita sebagai anak muda tentu hal-hal yang menyenangkan itu ada dalam pikiran kita. Apa yang membuat kita senang? Apa yang membuat kita bahagia? Tentu itu semua ada dalam pikiran kita. Ya dong, anak muda soalnya. Anak muda kalau nggak happy rasanya kayak kurang gitu kan. Karena masih semangat, masih kuat, tubuh kita masih fit, masih prima. Terus kalau kita nggak senang-senang, rasanya sayang banget sebagai anak muda. Kayak kebuang waktunya untuk memikirkan hal yang terlalu penting atau terlalu yang wah jadul banget. Nah, ada satu pertanyaan seperti yang disampaikan tadi, kira-kira apa yang membuat kita ini senang? Kira-kira apa yang membuat kita ini bersuka cita? Banyak hal teman-teman. Mungkin saat ini teman-teman yang baru lulus sekolah ya, senang. Pastinya kita keterima di universitas yang kita inginkan, senang tentunya. Atau mungkin teman-teman yang sudah masuk dalam pekerjaan, tentu senang. Apalagi pekerjaan itu sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan keinginan kita. Atau mungkin kita sudah lama mencari pekerjaan, akhirnya mendapatkan, tentu kita senang. Atau mungkin senang yang lain, kita senang nongkrong dengan teman-teman, kita senang melakukan aktivitas yang sesuai dengan keinginan kita, yang memuaskan keinginan kita teman-teman.
Nah, sebelum masuk ke dalam lagi teman-teman, ada satu ayat firman Tuhan yang ditujukan kepada anak muda. Apa itu? Di dalam Pengkhotbah 12 ayatnya yang pertama, berbunyi seperti ini. Jadi ini perikopnya ini sudah ketahuan sekali bahwa firman Tuhan ini untuk anak-anak muda. Jadi perikopnya berbicara seperti ini. Nasihat bagi pemuda-pemudi. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat. Tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nah, saya ulang lagi di bagian pertama. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, teman-teman. Di bagian ayat tersebut mengingatkan kita sebagai anak-anak muda untuk kita ingat terhadap Tuhan kita, teman-teman. Mengapa demikian? Kita adalah ciptaan yang sempurna tentunya. Kita diciptakan serupa dengan gambarannya. Kita adalah karya indahnya Tuhan, gitu kan. Yang baik Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan lakukan untuk hidup kita gitu, sehingga kita ada di dunia ini. Nah, firman Tuhan lain mengatakan demikian, teman-teman. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maksudnya di sini, teman-teman, Tuhan tahu bahwa kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, teman-teman, di luar dia. Oleh sebab itu, maka kenapa ada ayat firman Tuhan di pengkhotbah tadi mengingatkan kita bahwa ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, teman-teman. Kenapa masa muda? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, teman-teman. Masa muda itu keinginan untuk melakukan sesuatu banyak sekali, teman-teman. Kepingin melakukan ini, kepingin melakukan itu. Yang tujuannya pastinya membuat kita ini senang. Gitu, teman-teman ya, di masa-masa muda ini. Nah, ini ditujukan kepada masa muda karena di awal di muda-muda kita ini, teman-teman, Tuhan ingin kita mengingat Tuhan kita. Jadi kita nggak perlu nunggu tua. Saya punya teman dulu, teman-teman ya. Dia melakukan suatu kesalahan gitu ya. Terus ditegur sama salah satu orang tuanya. Sudahlah, kamu itu tingkah lakumu sudah nakal. Kamu itu sudah nakal. Bertobatlah. Jadi teman saya ini seberangnya. Jadi dia keyakinan seberang di tempat kerja saya yang dulu. Teman saya cerita seperti itu. Ditegur sama salah satu orang tua bahwa dia suruh bertobat. Tapi jawaban dia ini, teman-teman, mengatakan seperti ini. Ngapain tobat sekarang? Saya masih muda. Nantilah nunggu tua baru saya bertobat. Mungkin seolah-olah kalimat ini bercanda atau tidak. Kalimat ini sangat berbahaya, teman-teman ya. Kalau kita menunggu tua baru kita ingat Tuhan kita, sangat terlambat, teman-teman. Karena tentu di anak muda ini, seperti yang saya sampaikan tadi, keinginan kita untuk melakukan sesuatu itu sangat banyak. Dan kalau keinginan sesuatu yang sangat banyak ini kita tidak melibatkan Tuhan, kita tidak ingat Tuhan, apa yang terjadi, teman-teman? Firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 5 yang mengatakan tadi, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, teman-teman. Sangat disayangkan ketika anak-anak muda menginginkan sesuatu hal yang besar, yang banyak, karena dia cukup gesit, dia cukup kuat untuk melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kita tidak ingat Tuhan. Kita tentu bayangkan, teman-teman, firman Tuhan sudah berbicara bahwa kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, di dalam kesenangan-kesenangan yang kita lakukan tadi, dari kembali lagi ya di dalam pertanyaan, apa yang buat teman-teman senang? Mungkin di suatu saat, teman-teman, apa yang anggap kita itu menyenangkan atau yang anggap kita ini, wah, saya bisa happy, saya bisa bersuka cita, saya bisa meluapkan sesuatu untuk melakukan hal yang besar, teman-teman. Itu bisa membuat kita kecewa. Itu mungkin ada suatu permasalahan di sana. Mungkin ada sesuatu titik di mana kita ini, waduh, saya nggak ngerti ngapain lagi, ya kan? Karena kita sudah mengeluarkan banyak energi, kita mengeluarkan semua pemikiran di dalam hati kita untuk melakukan apa yang membuat kita senang tadi, teman-teman. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan,
ketika terjadi sesuatu tadi teman-teman, yang membuat kita nih, wah ternyata seperti ini, wah ternyata seperti ini, wah ternyata seperti ini. Maka pengkhotbah tadi berkata seperti ini, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nah, nanti teman-teman, kita nggak ngerti itu waktunya kapan, hal seperti ini akan tiba, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nah, kalau kita tidak melibatkan Tuhan ketika terjadi sesuatu seperti ini teman-teman, kita akan mengambil keputusan yang mungkin kurang tepat. Mengambil keputusan yang mungkin di luar Tuhan akhirnya. Nah, itu makanya kenapa Tuhan sangat mengerti kehidupan kita teman-teman sebagai anak-anak muda, bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa di luar Dia. Kita ini orang-orang hebat, anak muda yang hebat, yang luar biasa, yang Tuhan persiapkan untuk melakukan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa di luar sana teman-teman. Oleh sebab itu, Tuhan tidak inginkan kita mengambil keputusan-keputusan yang salah teman-teman. Keputusan-keputusan yang di luar Tuhan, yang tidak Tuhan inginkan tentunya teman-teman. Tuhan tahu bahwa pada masanya nantinya, hal yang sulit di kemudian hari itu akan datang. Oleh sebab itu, mari kita kembali ke ayat yang tadi. Ingatlah Tuhan di masa mudamu. Tuhan ingin selalu kita mengandalkan Dia. Jadi maksud dari ayat firman Tuhan ini, ketika kita menghadapi suatu kesulitan, kita ingat Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Ketika kita mengalami suatu hal yang mungkin, kok mengalami hal seperti ini, kita ingat Tuhan teman-teman. Jadi kita tidak mengambil keputusan yang salah, keputusan yang di luar Tuhan. Kesenangan-kesenangan yang kita buat tentunya itu bersifat sementara teman-teman. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan apa yang menjadi kesenangan tadi, kita terus mengandalkan hal itu, bahwa ini pasti menyenangkan, ini pasti hebat. Hal-hal yang kita pikirkan, hal-hal yang kita lakukan tentu hal yang bersifat sementara. Karena kesenangan itu yang berpusat kepada Tuhan itu sendiri. Ketika tinggal di dalam Tuhan, kita akan merasakan kesenangan, kita akan sukacita. Makanya ada lagu berkata, bersuka di dalam Tuhan, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Nah, kesenangan yang sesungguhnya ada hanya di dalam Tuhan, teman-teman. Kalau kita benar-benar memahami hal itu ya, kalau kita mau belajar bersama bahwa kesenangan yang sesungguhnya itu hanya di dalam Tuhan. Kita boleh melakukan segala sesuatu teman-teman. Kita boleh melakukan menurut apa yang menjadi keinginan hati kita. Tapi perlu kita ketahui, segala sesuatu yang kita lakukan ada batasnya teman-teman. Segala sesuatu yang kita lakukan tentu itu sifatnya ada sementara. Ada kalanya kita akan mengalami suatu titik di mana kita kejenuhan. Titik di mana kita akan kecewa nantinya dengan apa yang kita perbuat teman-teman. Tapi di dalam Tuhan ada sukacita baru, selalu ada sukacita teman-teman. Makanya kenapa di pengkhotbah tadi mengatakan, saya ulangi lagi bahwa ingatlah di masa mudamu tentang Tuhan teman-teman. Sebelum waktunya tiba, hal-hal yang mengecewakan tadi itu datang menimpa kita teman-teman. Dengan firman Tuhan yang singkat ini teman-teman, saya yakin dan percaya di dalam diri kita yang akan membawa kita semakin mengenal Dia dan membawa kita dekat dengan Dia. Tuhan ingin hal yang membuat kita senang itu bisa selaras dengan Tuhan. Untuk makanya, mengapa kita diminta untuk mengingat Dia, agar kesenangan-kesenangan kita tadi tidak membuat kita ini tinggal di dalam kecewaan. Kita memang mengalami kekecewaan itu, tapi ketika ingat Tuhan, kita tidak tinggal di dalam kekecewaan itu, kita lebih memilih untuk melakukan atau mungkin dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, di pengkhotbah tadi kita untuk mengingat Tuhan teman-teman. Supaya kenapa teman-teman? Agar setiap kesenangan kita itu bisa selaras dengan keinginan Tuhan teman-teman. Karena kesenangan yang kita lakukan tadi sifatnya hanya sementara teman-teman. Kesenangan sesungguhnya ada di dalam Tuhan. Nah, dengan firman Tuhan yang singkat ini saya percaya firman Tuhan itu akan bekerja dalam diri kita.
yang akan membawa kita semakin mengenal Dia dan dapat membawa kita dekat dengan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami selalu mengingat Engkau Tuhan di kemudaan kami, di masa muda kami ini Tuhan. Agar kita tidak bertingkah atau berbuat sesuatu yang di luar Engkau Tuhan Yesus. Yang liar Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan Yesus di waktu-waktu ini kami melakukan hal itu Tuhan di luar Engkau Tuhan. Mari Bapa di surga pada saat ini kami orang-orang baik Tuhan rindu untuk kembali kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau menciptakan kami baik. Engkau menciptakan kami serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Bahwa kami ini adalah benar-benar orang baik yang saat ini mungkin mengalami suatu kelemahan. Kami rindu Tuhan untuk di masa muda kami ingin selalu mengingat Engkau ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bertemu di hari yang selanjutnya. See you and God bless you. Bye-bye.